Life is not about finding yourself, life is about creating yourself. Hidup itu bukan tentang menemukan diri kamu, tapi tentang menciptakan. Dan apa sih makna atau pesan di balik quote atau kutipan ini? Karena ini adalah quote pertama yang buat aku langsung mikir dan langsung penasaran. Apa sih pesannya? Karena ini sangat menarik ya. Kayak kenapa kita nggak kenapa hidup itu bukan tentang menemukan diri kita, tapi tentang menciptakan. Dan aku menemukan quote ini tuh dengan cara yang sangat random. Karena aku ngantuk, tapi pengen baca buku. Akhirnya aku cuman buka-buka buku, terus akhirnya aku buka halaman random gitu. Terus aku baca halaman yang aku buka, dan ketemu quote-nya. So, ini adalah quote pertama yang buat aku tuh langsung penasaran, apa sih pesan di balik kutipan ini? Karena kalau dipikir-pikir, ketika kita terus-menerus berusaha menemukan diri kita nggak akan pernah tahu kapan ketemunya, dan kita nggak akan tahu, dan nggak akan pernah tahu berapa lama waktu yang akan kita habiskan. Atau sebenarnya kita juga nggak tahu diri kita seperti apa yang pengen kita temukan itu. Tapi, kalau misalnya kita membentuk, kita menciptakan diri kita sendiri, kita sudah pasti tahu apa yang kita inginkan dari diri kita tentang seperti apa nantinya, dan tentu bisa dimulai dari kapanpun. Yang pastinya kita bisa akan selalu menyesuaikan diri dengan perubahan atau pengalaman baru yang kita lewati nanti. Ini masih pendapat aku aja, tapi kalau misalnya kamu penasaran tentang makna di balik quote-nya atau implikasinya dalam hidup kita, so let's dive in. Hello everyone, welcome back to your Faux Virtual Bestie. Exactly, Genius Dive. Nah, di pembicaraan kali ini kita akan mengeksplorasi makna dari kutipannya, implikasinya dalam hidup kita, dan langkah-langkah praktis yang bisa kita ambil untuk secara aktif menciptakan diri kita sendiri. Nah, quote ini tuh menekankan kita bahwasanya hidup itu bukan perjalanan pasif untuk menemukan diri kita sendiri atau untuk menemukan siapa diri kita sebenarnya, tetapi proses aktif untuk menciptakan diri kita sendiri. Nah, yang aku suka lagi, quote itu kayak ngasih tahu kita bahwasanya kita tuh punya kekuatan loh dan tanggung jawab untuk membentuk identitas dan masa depan kita sendiri. Dan kemarin aku tuh juga sempat baca di blognya Elevate Society bahwasanya ini tuh perspektif ini tuh mendorong kita untuk melihat diri kita tuh sebagai seniman dalam hidup kita sendiri. Ya, jadi kita tuh bebas melukis di kanvas hidup kita dengan pilihan kita sendiri, dengan tindakan kita sendiri, dengan aspirasi kita. Dan yang bikin seru tuh itu sih, menurut aku dibanding kita terus-terusan sibuk menemukan diri kita. Karena kalau misalnya kita menciptakan diri kita sendiri, kita bisa dengan bebas membentuk diri kita sesuai dengan apa yang kita mau dan masih bisa terus menyesuaikan diri dengan situasi kedepannya, pengalaman kedepannya, dan hal-hal baru kedepannya nanti. Dan sedikit informasi tentang George Bernard Shaw, beliau itu seorang penulis drama dan kritikus Irlandia yang berpengaruh. Dan beliau juga seorang yang sangat cerdas, terkenal karena kecerdasannya dan eksplorasinya terhadap isu-isu sosial. Secara tradisional, atau seringkali kita tuh diberitahu untuk menemukan diri kita sendiri. But how? Gimana caranya? Dan part atau bagian apa kita bisa dibilang kalau misalnya kita udah menemukan diri kita? Kayak seolah-olah identitas sejati kita tuh tersembunyi di suatu tempat dan menunggu untuk kita temukan. Tapi sekarang narasi ini tuh udah tergeser dengan kutipan Shaw. Karena sekarang menciptakan diri sendiri adalah tentang pertumbuhan berkelanjutan, adaptabilitas, dan kemauan untuk mengubah diri. Dan tadi tuh di awal kalau misalnya kalian ingat ada langkah-langkah praktis yang bisa kita ambil dari kutipan ini. So yang pertama adalah imajinasi dan akal. Ini aku baca kemarin dari blog Psychology Today kalau nggak salah. Nanti aku kasih linknya di bawah. Kenapa imajinasi dan akal ya? Karena menciptakan diri sendiri melibatkan proses imajinasi dan rasional. Dan kecerdasan emosional itu sangat memerankan peran penting dalam menyelaraskan keinginan kita dan tindakan praktis. Jadi sebenarnya yang kayak kalian tahu, kecerdasan emosional itu memainkan peran penting dalam berbagai hal. Dan menciptakan diri sendiri ini juga harus menggunakan hati kita untuk merasakan keinginan kita dan pikiran kita untuk mengevaluasi bakat dan sumber daya yang kita miliki. Nah, langkah kedua yang aku pelajari dari kutipan ini juga belajar dari kegagalan. Menerima kegagalan adalah bagian penting dari proses penciptaan diri ya, karena ketika kita gagal, kita tuh belajar. Kita belajar banyak hal dari situ. Pokoknya ingat aja bahwasanya setiap kegagalan itu adalah kesempatan yang bisa kita ambil, kesempatan belajar kita untuk menyelaraskan tindakan kita dengan diri sejati kita. Gitu aja. Dan ingat juga kalau misalnya kita mengalami kegagalan, itu kan tandanya kita mencoba sesuatu ya, kita mencoba hal baru. Yang berarti kita selangkah lebih maju daripada sebelumnya. Ingat aja kalau misalnya itu tuh membantu kita untuk lebih dekat dengan passion kita. Pokoknya gunakan kegagalan kamu itu sebagai sumber kekuatan kamu. Karena dulu tiap kali aku gagal, aku tuh sering banget memikirkan banyak hal sampai buat aku tuh stuck atau bahkan mundur. Ya,
bukan stuck lagi tapi mundur, dan aku nggak mau itu terjadi lagi. Jadi setiap kali aku gagal sekarang, aku tuh coba selalu mikir bahwasanya kegagalan ini adalah kekuatan aku jadi harus belajar lebih banyak lagi, aku harus lebih giat lagi, dan ya pokoknya aku jadiin ini tuh sumber motivasi aku buat terus berusaha gitu. Nah, langkah atau tips yang ketiga yaitu mengambil kesempatan. Tips ini tuh kayak menekankan kita bahwasanya penting banget untuk kita tuh mengenali momen-momen tertentu yang sekiranya atau kayaknya bisa nih membawa perubahan yang kreatif dalam hidup kita. Jadi penting banget untuk kamu tuh bisa mengenali momen-momen tertentu kayak gitu. Nah, mengenali momen untuk perubahan kreatif itu kayak kamu tuh harus memerhatikan momen-momen mana yang bisa membuat hidupmu tuh jadi lebih baik, membuat diri kamu jadi lebih baik ke depannya. Kayak ada tawaran, kamu tuh harus selalu siap untuk apa ya? Mengambil kesempatan ini dengan terbuka terhadap pengalaman baru dan berpikir bahwasanya, oh ini bisa nih buat diri aku jauh lebih baik ke depannya. Oh ini bisa nih buat hidup aku tuh jadi lebih enak ke depannya gitu. Tapi kamu harus tetap bekerja dalam batasan yang ada atau batasan yang kamu punya. Misalnya, kamu tuh pengen deh buka bisnis sendiri, kamu pengen mulai bisnis, tapi kamu masih kerja sekarang di suatu perusahaan dan kerjanya tuh dari pagi sampai malam atau 9 to 5, dan tapi pekerjaannya itu cuma Senin sampai Jumat. Yang berarti Sabtu Minggunya itu kamu liburkan, tapi tetap harus identifikasi ada nggak tanggung jawab selain pekerjaan yang aku kerjakan di Sabtu Minggu itu. Kalau misalnya nggak ada, baru kamu bisa mengerjakan pekerjaan yang membantu ide-ide kamu tadi itu. Nah, makanya kenapa tadi imajinasi dan akal itu ada di tips pertama, karena ini kita butuh akal kita untuk menyelaraskan kondisi kita dengan atau tindakan kita dengan ide-ide kita itu. Tapi ingat ya, jangan cuma nulis di buku atau notes HP kamu harus ngerjain A, kamu harus ngerjain B, ada banyak ide-ide di HP kamu itu. Tapi ambil tindakan nyata, praktek. Karena kata oma aku, belajar tanpa praktek itu bohong. Jadi kesimpulannya, mengambil kesempatan adalah memanfaatkan setiap waktu dan setiap kesempatan yang kita punya untuk menjadi versi diri yang lebih baik. Kita masuk ke tips atau langkah yang terakhir, yaitu mengatasi tantangan. Mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kita itu memang kadang nggak enak dan rasanya nggak nyaman, tetapi itu perlu untuk menciptakan diri sejati, untuk menciptakan diri kita. Dan kemarin ketika aku baca blog di Fearless Soul, ya masih berhubungan dengan life is not about finding yourself, life is about creating yourself, itu adalah hidup di bawah potensi karena kurangnya keberanian untuk mengambil tanggung jawab itu jauh lebih nggak nyaman dan jauh lebih nggak enak. So ya itu buat aku mikir kayak, oh ya coba aja, harus berani, pokoknya berani nggak berani harus berani. Jadi kita harus merangkul keberanian dan mengambil kepemilikan kita atas pilihan dan tindakan kita. Oke, karena kita telah mengeksplorasi inti dari kutipannya George Bernard Shaw, mulai dari proses menciptakan diri sendiri. Maksudnya menciptakan diri sendiri itu kayak menciptakan diri kita yang baru ya, bukan menciptakan diri kita sendiri. No way. Dan langkah-langkah praktis. Pokoknya ingat bahwasanya menciptakan diri sendiri itu perjalanan berkelanjutan yang membutuhkan upaya dan keberanian yang terus-menerus. Jadi, memang akan ada momen-momen dimana kamu rasanya pengen nyerah, tapi percayalah, kamu bisa. Dan sebenarnya apa yang membuat kita tuh nggak pengen nyerah adalah kita punya alasan yang kuat. Jadi kamu harus punya alasan yang kuat kenapa kamu pengen memulainya. So ya, buat alasan kamu sendiri. Aku mendorong kalian semua untuk menciptakan langkah kecil menuju penciptaan diri ideal kalian. Pokoknya mulai sekarang tulis tentang pemikiran kalian, tetapkan tujuan yang bermakna, dan secara teratur refleksikan kemajuan kalian itu. Hidup adalah kanvas kalian, keluar dan ciptakan itu. And now I would love to hear from you guys. Apakah kalian punya pertanyaan atau bahkan pemikiran yang berbeda dari aku tadi? Ayo kita diskusi di kolom komentar dan explore perjalanan menciptakan diri kita sendiri ini dengan bersama-sama. Okay, maybe that's all for today. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. And see you guys in the next video. Bye-bye. Love you.